Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh berkah insyaallah, fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentadabburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan, inna man kana qablakum ra'aul Qur'an rasaila min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat Al-Qur'an itu, menjadikan Al-Quran itu ibaratnya surat dari Rabb mereka untuk mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail wa yatafaqqadunaha bin-nahar. Maka kemudian mereka senantiasa mentadabburi, merenungi, menghayati, memaknai surat-surat tersebut, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut pada malam hari, dan mengamalkannya pada siang hari. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita membacanya seolah-olah itu adalah surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Dan memang yang menjadi mukhatab, yang menjadi objek dari ayat ini adalah kita semuanya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membaca Al-Quran itu seperti kita mendengarkan, seperti kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun satu arah darinya. Dan bagaimana kita membacanya dengan penuh khusyuk, dengan penuh khudu', dengan penuh tadabbur, menghayati ayat demi ayatnya. Dan mudah-mudahan dengan kajian tafsir seperti ini
kita bisa melangkah pada marhalatut tadabbur wa tafahum dalam interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan jamaah sekalian bisa mengulangi dari apa yang kita jelaskan, dari apa yang kita pahami makna-maknanya, untuk kemudian kita baca lagi. Ya, baca terus, kita bayangkan maknanya, baca di lisan kita sambil kemudian hati kita mengeja. Ya. Sekali lagi, bagaimana lisan kita mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hati kita mengeja makna-maknanya. Ya, dan itu memang perlu latihan. Perlu mumarasah, dan diawali dengan yang mudah-mudah terlebih dahulu, seperti surah Al-Fatihah. Ya. Bagaimana ketika kita membacanya dalam sholat, ya, melafadzkan ayat-ayat tersebut dari lisan kita, kemudian hati kita mengeja maknanya, kita tadabburi. Kemudian surat-surat pendek, kemudian ayat-ayat yang sudah kita pelajari ini kita jelaskan maknanya kata per kata. Coba kita baca lagi di rumah masing-masing, kita tadabburi lagi dalam tilawah kita sambil menyambungkan dari lisan ke hati kita. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, agar kita bisa menjadi seperti para salafus soleh yang benar-benar menjadikan Al-Quran ini surat cinta dari Rob mereka, hingga kemudian membacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh perenungan, dengan penuh tadabbur dan tafahum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas surah As-Saffat dari ayat 75 sampai pada ayat 82. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dari ayat 83, setidaknya bisa sampai pada ayat 96. Ya. Dari 83 sampai 96, yang ini mulai bercerita tentang sosok yang baru, figur yang baru, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Ya. Silakan sekali lagi kita buka mushaf kita, surah As-Saffat dari ayat 83 sampai 96 insyaallah. Silakan Mas Akmal, barakallahu fikum. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم
irhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dan ini adalah bagian penjelasan Al-Quranul Karim tentang ayat yang ke-71, walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Kemudian ayat berikutnya walaqad arsalna fihim mundirin fanzur kaifa kana aqibatul mundarin illa ibadallahil mukhlasin. Bagaimana Allah menjelaskan banyaknya orang-orang terdahulu itu yang tersesat. Kemudian Allah kirimkan kepada mereka al-mundirin, orang-orang yang memberi peringatan. Kemudian Allah mengajak kita untuk melihat kaifa kana aqibatul mundarin, akibat atau kesudahan dari orang-orang yang diperingatkan. Bagaimana kebanyakan mereka kufur. Sudah kita jelaskan bahwasanya al-mundarin di sini sebagian mufassir memaknainya sebagai al-kafirin, orang-orang yang kufur atas apa yang disampaikan oleh para mundirin. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang muwahhidin, ya sebagaimana pendapat beberapa mufassir, kecuali hamba-hamba Allah yang mukminin, yang beriman. Nah, siapa itu al-mukhlasin? Setelah itu Allah menyebutkan beberapa figur, ya, beberapa nama. Di antaranya adalah tentang Nabi Nuh, dan kemarin sudah kita jelaskan ada beberapa fawaid tarbawiyah tentang kisah Nabi Nuh yang disebutkan dalam surah As-Saffat ini. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, bagaimana Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat doa Nabi Nuh, Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat yang lain, ya, inni anni maghlubun fantasir, ya, dan juga beberapa ayat yang lain di mana itu merupakan langkah pamungkas dari Nabi Nuh ketika menghadapi kekufuran kaumnya, ya. Dan kemarin sudah kita jelaskan ada dua hal yang menarik, ya, bagi kita masyarakat, bagi kita umat, ya. Hati-hati dengan keputusasaan para ulama. Hati-hati dengan keputusasaan para dai, para pejuang kebenaran. Ya.
Kalau mereka sudah putus asa dalam arti yang positif ya, menyuarakan kebenaran, melakukan perbaikan-perbaikan, mengingatkan sana sini, kemudian sampai berdoa dengan semisal dengan doa Nabi Nuh, ya, hati-hati karena Allah menegaskan fala ni'mal mujibun. Allah Subhanahu wa taala adalah ya sebaik-baik zat yang mengabulkan doa. Ya, apalagi ini yang doa adalah orang-orang saleh, orang-orang yang arif billah, benar-benar ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar komitmen dengan syariatnya, mendedikasikan kehidupannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian yang mereka dapatkan kekufuran-kekufuran, penentangan-penentangan, ya, pendustaan-pendustaan, bahkan kemudian pendoliman-pendoliman, ya, kriminalisasi, ini bahaya. Kalau mereka sampai angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ni'mal mujibun, maka hati-hati. Siapapun kita, hati-hati dengan doa para ulama. Ya. Itu di satu sisi kita sebagai umat, ya, baik kita sebagai orang awam ataupun kita sebagai penentu kebijakan atau kita sebagai penguasa dan lain sebagainya, hati-hati dengan hal ini. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh, ya, itu enggak ringan gitu. Dihabisin semuanya. Ya. Dihabiskan semuanya dengan satu kali banjir bandang. Ya. Wa aghraqnal akharin, disisakan hanya segelintir manusia saja. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ya, kita para ulama, kita para dai, kita para pejuang, ya, harus bersabar. Kalau mau mencontoh Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu untuk kemudian menggunakan jurus pamungkas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang menakutkan seperti itu dan kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ya, laila wa nahara. Ya. Sirra wa jahra. 950 tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, dakwahnya itu kemudian tidak menambah mereka beriman menjadi lebih baik, tapi justru malah tambah lari jauh dari kebenaran. Nah, jadi pantas Nabi Nuh itu untuk dalam tanda kutip putus asa 950 tahun. Apakah ada di antara kita yang sudah berdakwah selama 950 tahun? Gak ada, umur aja gak nyampe segitu. Ya, maka gak layak untuk putus asa, gak layak untuk kemudian angkat tangan mendoakan yang buruk-buruk terhadap objek dakwahnya. Ya, kalau belum semaksimal Nabi Nuh alaihissalam. Ini dua hal yang kemarin kita simpulkan, beberapa fawaid tarbawiyah yang penting untuk kita ulang kembali. Kemudian ikhwafillah irsyadakumullah, pada ayat ini tadi yang dibaca oleh Mas Akmal, Allah kembali mengangkat figur yang lain,
yang insya Allah ya ini merupakan kelanjutan dari penjelasan illa ibadallahil mukhlasin. Ya. Siapa? Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna, dan sungguh, min, dari, syi'atihi, golongannya, la Ibrahim, adalah Nabi Ibrahim. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukil beberapa riwayat dari Ibnu Abbas, maksud dari kata-kata syi'atihi. Syi'atihi, Ibnu Abbas menjelaskan maksud dari kata-kata tersebut adalah min ahli dinihi. Ya, min syi'atihi itu maknanya adalah min ahli dinihi, yaitu dari ahli agamanya, ya, atau penganut agamanya, yaitu sama, ya, agama Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan memang semua nabi dan rasul itu mempunyai agama yang sama, yaitu apa? Apa? Islam. Masya Allah. Ya, jadi jangan bingung. Jangan sampai kita mengatakan agama Nabi Musa apa? Yahudi. Ya, jangan sampai. Atau agama Nabi Isa apa? Nasrani. Semuanya muslimun. Semuanya Islam. Ya. Termasuk Nabi Ibrahim, ya, min ahli dini Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya, agamanya sama dengan agama Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Mujahid, sebagaimana dinukil oleh oleh Al-Qurtubi, menjelaskan maksud dari min syi'atihi adalah ala minhajihi wa sunnatihi. Jadi manhajnya Nabi Ibrahim itu sama dengan manhaj Nabi Nuh alaihi salam. Baik itu manhaj akidah, ya, kemudian khususnya adalah manhaj dakwah kepada tauhid misalnya. Ya. Kalau Al-Asma'i menjelaskan Syiah di sini adalah Al-A'wan. Ya. Al-A'wan yaitu penolong-penolong atau Al-Ansar, atau juga bisa diartikan Al-Adba, pengikut. Ya. Ini secara bahasa maknanya sama dengan kata-kata Syiah. Ya. Kelompok sesat yang bernama Syiah itu dinamakan Syiah karena mereka merupakan adba atau a'wan dari siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada juga yang mendefinisikan man faddala Aliyan ala sa'iri as-sahabah. Ya. Kelompok yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, itu pada awalnya, ya, hingga kemudian semakin lama semakin zaman terjadi infiltrasi dari eksternal, ya, Abdullah bin Saba dan kawan-kawannya, ya, kemudian inhirafatnya, penyimpangan-penyimpangannya bukan hanya sekedar lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di atas sahabat-sahabat yang lain, tetapi sampai menuhankan, ya, sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib hingga kemudian Abdullah bin Saba itu sendiri dibakar, ya, dihukum, ya, dengan api oleh siapa? Ali bin Abi Thalib sendiri. Ya. Ini ukhfil arsyadakum Syiah. Dikatakan Syiah karena merupakan Syiatu Ali. Nah, ini makna bahasanya sama. Ya, min syiatihi. Ya, dari al-a'wan, dari penolong, kemudian pendukung,
pelanjut, penerus dari Nabi Nuh alaihissalam adalah siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwasanya antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu ada nabiyan, ada 2 nabi. Ya. Jadi Nabi Nuh kemudian Nabi Ibrahim, di antara keduanya itu ada 2 nabi. Nabi siapa? Nabi Hud dan Nabi Soleh. Di mana jarak antara Nabi Nuh, diutusnya Nabi Nuh dan juga diutusnya Nabi Ibrahim itu Imam Al-Qurtubi menukil pendapat sekitar 2640 tahun. Ya. 2640 tahun. Masya Allah tabarakallah. Jadi lama sekali. 2000 tahun. Ya. Dan begitulah risalah tauhid, risalah dakwah yang terus menerus dilanjutkan oleh para nabi yang satu ke nabi yang lain, meskipun terpisahkan jarak yang begitu lama 2000 tahun. Ya, itu tetap mempunyai kesatuan kesatuan visi misi, kesatuan tujuan, ya, kesatuan akidah yang tidak terputus. Dan ini fungsi Al-Qur'anul Karim, menghubungkan, ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu. Ya, bisa saja kemudian secara sejarah, ya, para antropolog, ya, para pakar sejarah dengan berbagai keilmuannya, ya, melacak atau mempelajari berdasarkan manuskrip atau situs-situs sejarah, ya, yang ada, tetapi itu semua tidak sering sekali tidak otentik, seringkali tidak pas penafsirannya, ya, karena juga menyimpulkan, meraba-raba. Sekarang sejarah tentang Sriwijaya, tentang manusia purba, ya, di Sangiran misalnya, itu juga berbagai versi, ya. Tetapi ini kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim menghubungkan, ya, sejarah umat-umat terdahulu, al-umam as-sabiqun, ya, menghubungkan nilai, tujuan, akidah, ya, dari umat-umat terdahulu dengan kita hari ini di akhir zaman ini, ya. Maka kalau kita tidak mengkaji Al-Qur'anul Karim itu rugi habis kita, ya. Rugi habis karena kita kehilangan informasi ini, kehilangan ketersambungan kita dengan sejarah-sejarah yang tentu tujuan dari sejarah itu disampaikan kepada kita agar kita bisa mengambil ibrah. Apa-apa yang baik kita laksanakan, apa yang buruk, ya, kita waspadai, jangan sampai terulang lagi. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika ja'a, ketika Nabi Ibrahim datang, ya, rabbahu, kepada Rabbnya, biqalbin, dengan hati, salim, yang suci, ya. Jadi ini maknanya adalah bagaimana ketika Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesucian hati. Ada juga yang berpendapat seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menukil beberapa pendapat dari Al Hasan misalnya. Maksud dari qalbun salim di sini adalah salim minasyirki, yaitu selamat atau suci dari kesyirikan.
Kemudian Imam Al-Baghawi menambahkan salim minasyirki wasyakki. Ya, bersih atau suci dari kesyirikan dan keraguan. Jadi mantep gitu. Ya, nggak ada keraguan sama sekali. Kemudian kalau Ibnu Abbas menjelaskan qalbin salim di sini adalah bisyahadati alla ilaha illallah, dengan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian Urwah menjelaskan qalbun salim di sini maksudnya adalah laisa la'anan. Ya, laisa bila'an atau la yakunu la'anan. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang tidak pernah melaknat, tidak pernah sumpah serapah, tidak pernah mencela, tidak pernah mencemooh, ya. Jadi akhlaknya benar-benar kokoh. Ya, akhlaknya benar-benar kokoh. Ketika menghadapi masalah apapun tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik-baik. Ya. Kemudian Muhammad bin Sirin menjelaskan makna qalbun salim ini seperti yang dinukil oleh Ibnu Katsir adalah ya'lamu annallah haqq. Dia memahami bahwasanya Allah itu maha benar. Kemudian wa annas saa'ah atiyah la raiba fiha. Bahwasanya kiamat itu pasti akan datang dan tidak diragukan akan kedatangannya tersebut. Kemudian wa annallaha yab'atu man fil qubur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan siapa yang di kubur. Ya. Ini definisi dari Muhammad bin Sirin dari makna biqalbin salim tersebut. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan id qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ya. Dan ingatlah, jadi di sini ada sesuatu yang muqaddar ya. Id di sini ada sesuatu yang muqaddar, kalimat yang muqaddar yang disembunyikan yaitu wadkuru id. Ya, wadkuru id. Jadi dan ingatlah ketika. Jadi bukan hanya kita artikan sebagai ketika tetapi dan ingatlah ketika. Ya. Id qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu berkata li abihi kepada bapaknya. Ya. Bapaknya namanya siapa? Azar, Masya Allah. Ya. Wa qaumihi, dan kepada kaumnya, mada, apa yang kalian sembah, mada ta'budun. Ya. Ini para ulama seperti As-Sa'di menjelaskan pertanyaan ini bukan benar-benar tanya. Ya. Jadi ini istifham, bukan benar-benar istifham dengan arti bertanya, tetapi ini adalah istifham ingkari. Ya. Pertanyaan ini adalah bentuk pengingkaran kepada ayahnya yaitu Azar dan bapaknya dan kaumnya yang menyembah asnam, menyembah berhala. Ya. Maka Nabi Ibrahim bertanya, "Madza ta'budun?" Ya. Seperti ketika kita misalnya ya masuk perumahan, kemudian di pos kamling ada pemuda-pemuda sedang nongkrong misalnya, ya lagi minum-minum, kita tahu baunya bau ciu misalnya, ya kemudian kita sambil melotot ngomong, kalian minum apa gitu. Itu kan kita nggak benar-benar tanya karena kita tahu baunya bau ciu.
tapi itu bentuk pengingkaran kita terhadap apa yang mereka minum. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Kemudian kalau Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi menjelaskan ini adalah istifham litaubih. Ya. Istifham litaubih. Jadi pertanyaan ini adalah untuk mencela atau menjelek-jelekan atau mencemooh apa yang dilakukan oleh bapaknya dan juga kaumnya. Mada ta'budun. Ya, Masya Allah tabarakallah, ini juga menunjukkan akhlaknya Ibrahim. Ketika mau taubih pun, ketika mau mencela pun bukan dengan kalimat celaan, bukan dengan kalimat-kalimat yang kotor, tetapi dengan pertanyaan. Ya, kadang kayak gitu. Orang itu kalau sudah kelasnya, ya levelnya seperti Nabi Ibrahim, ya atau para ulama atau para aulia, ya itu baru cemberut sedikit orang udah takut. Ya, dia baru bertanya. Ya, pertanyaan yang simple itu dia belum sampai marah-marah, belum sampai keluar kalimat-kalimat yang menunjukkan dia marah. Ya, orang yang dimarahi, baik itu muridnya atau bawahannya, itu sudah ketakutan duluan dan paham. Jadi cukup dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu bermakna ingkar, itu bermakna taubih. Ya. Ini ikhfil arsyadakumullah. Dan dalam ayat ini ada satu uslub tarbawi, ada metode pendidikan yaitu dengan namanya uslubus su'al, yaitu metode bertanya. Metode bertanya ini macam-macam, nanti masuknya bisa bertanya memang ingin menggali, ya. Kemudian ada juga as-su'al al-ingkari, yaitu dengan pertanyaan yang berisi pengingkaran, ya, istifham ingkari tadi. Ini bisa menjadi satu metode pendidikan kita. Ya, jadi kita dalam mendidik anak-anak kita itu harus jangan mengumbar kemarahan, jangan mengumbar kata-kata yang menyakitkan mungkin, atau bahkan sampai sumpah serapah. Itu lama-lama nanti kalau bahasa Jawanya orang mandi. Ya.